masuki akhir tahun 2024 dan juga kita sekarang memasuki minggu Advent yang keempat di dalam kita mempersiapkan diri menyambut dan merayakan akan Natal yang merupakan kelahiran daripada Sang Juru Selamat yang kita percayai, yaitu Kristus yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Nah, apa yang perlu kita pikirkan di dalam minggu Advent yang keempat ini? Maka saya mengambil satu tema, yaitu Allah tak pernah gagal. Dari firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama sekali lagi dari Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan akan ayat ini. Matius 2 tadi sudah kita baca bersama-sama dalam bacaan bertanggapan kita. Ya, tapi saya akan memotongnya hanya fokus di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tadi sudah kita baca ayat di atasnya, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saya akan ulangi kalimat dari ayat yang ke-15. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, kalau kita lihat konteksnya tadi, tentunya tidak bisa lepas dari konteks yang kita sudah baca tadi di dalam bacaan bertanggapan, yaitu kisah di mana Kristus lahir, kemudian orang Majus itu datang dari timur untuk bertanya kepada orang-orang di Yerusalem pada waktu itu, di mana sang raja orang Yahudi akan dilahirkan. Maka ketika bertanya, oh ada nubuatan di Bethlehem. Kita tahu kisahnya, kemudian orang Majus itu pergi ke Bethlehem, memberikan persembahan mereka. Kita tahu kisah daripada orang Majus ini semua. Kemudian setelah orang Majus itu berangkat, karena malaikat Tuhan berkata kepada dia, jangan kembali ke Herodes. Karena Herodes punya motivasi yang tidak murni. Meskipun kalimat yang terakhir dia katakan, beritahu saya kalau nanti kamu sudah berjumpa dengan anak itu, aku juga mau menyembahnya. Ini bohong-bohongan. Tuhan lebih tahu isi hati manusia. Maka dia memberitahu kepada orang Majus, jangan kembali ke Herodes. Akhirnya dikatakan, maka orang Majus itu berangkat melalui jalan lain. Lalu nyambung sekarang dalam ayat 13 dan sampai ke 15 tadi. Malaikat Tuhan melalui malaikatnya juga memberitahu kepada Yusuf dan Maria supaya mereka pergi. Kemana? Ke Mesir. Kenapa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-13b tadi. Malaikat berkata kepada Yusuf dan Maria, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi situasi
yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria serta bayi Yesus pada waktu itu bukan situasi yang mudah, tapi situasi yang berada di dalam sebuah ancaman, di mana Raja Herodes akan membunuh setiap bayi, dan dikatakan bayi yang berusia di bawah 2 tahun dia akan dibunuh mereka semua. Mereka semua akan dibunuh oleh Herodes. Maka Allah memberitahu Yusuf dan Maria supaya pergi kemana? Ke Mesir. Kemudian sampai dikatakan juga tetapi Allah juga memberitahu selain Herodes ingin membunuh bayi Yesus, tetapi Allah juga memberitahu kepada Yusuf untuk membawa supaya bayi Yesus dibawa pergi ke Mesir. Itu ada di dalam ayat 13a, dan perhatikan di sana. Larilah ke Mesir sampai kapan waktunya pun dikasih tahu oleh Tuhan, yaitu sampai Raja Herodes itu mati. Maka dikatakan tinggallah di sana. Saya percaya pasti akan diberitahu lagi. Herodes sudah mati, baru engkau kembali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemudian ayat yang ke-15 baru di sini Matius mencatat ini loh penggenapan daripada nubuatan Nabi. Diambil dari mana? Yaitu penubuat Nabi Hosea. Pasal 11 ayat yang pertama. Pada waktu itu memang konteks daripada Nabi, daripada Hosea itu berbicara tentang Israel yang dianggap sebagai umat pilihan Allah, sebagai anak daripada kesayangan Allah. Yang berkaitan dengan apa? Juga pemeliharaan Allah kepada Israel. Untuk apa? Membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ini konteks daripada Hosea 11 ayat yang pertama. Lalu di dalam penggenapan eskatologisnya, yaitu penggenapan jangka panjang, ini juga ternyata dikenakan, diterapkan kepada anak kesayangan Allah sendiri, yaitu anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang dia harus turun ke dalam dunia menjadi manusia. Supaya apa? Supaya untuk menjalankan misi penyelamatan Allah bagi kita orang-orang berdosa ini. Tuhan juga menyatakan pertolongannya sama seperti yang dia nyatakan kepada bangsa Israel. Jadi di sini kita melihat bagaimana Allah itu memelihara, memberikan pertolongan kepada bayi Yesus, Yusuf dan Maria. Supaya apa? Saudara, misi Allah itu supaya tidak gagal. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di sini kita melihat maka Allah memelihara akan rencana keselamatannya bagi dunia ini. Begitu luar biasa. Dari Mesir, maka Mesir itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan perlindungannya bagi bayi Yesus. Kenapa? Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus itu untuk menyelamatkan dunia ini, dia harus turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan kita akan bersama-sama nanti akan memperingati akan Natal pada yang banyak gereja pada tanggal 25. Saya tadi tanya di sini 25 ada ibadah yang namanya ibadah Natal. Untuk apa? Memperingati kelahiran daripada Yesus. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Maka ketika kita merayakan kelahiran Yesus, selalu disambut dengan sukacita. Tapi kelahiran Yesus tidak berhenti sampai kelahirannya, karena dia punya misi yang lebih besar daripada rencana keselamatan Allah bagi manusia berdosa, yaitu harus menuju ke kayu salib, mati untuk menebus kita orang-orang berdosa dan menanggung hukuman dosa bagi kita. Tapi bukan cuma mati, tapi dia bangkit. Inilah karya Kristus. Karya Kristus bukan cuman
Kita berhenti bersuka cita karena Kristus lahir. Tapi kita juga bersyukur untuk kematian Kristus di atas kayu salib. Bahkan sampai pada kebangkitannya daripada kematiannya. Kenapa? Karena memang tidak mungkin ada salib tanpa kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Kenapa? Untuk menyelamatkan orang berdosa, Allah harus menjadi manusia. Karena yang berdosa siapa? Manusia. Maka yang ganti harus siapa? Iya, tidak boleh domba, tidak boleh kerbau. Maka di perjanjian lama itu hanya tipologi. Artinya apa? Tidak mungkin ada keselamatan tanpa pengorbanan. Yang berdosa siapa? Manusia. Yang ditebus siapa? Maka yang menebus harus Ini luar biasa. Allah, Kristus adalah Allah sendiri, Sang Pencipta kita. Dia rela merendahkan diri, turun ke dalam dunia ini. Itulah Natal. Sampai rela menjadi manusia. Bukan cuma lahir di palungan, tapi sampai dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi rencana Allah tidak mungkin gagal. Karena apa? Karena Allah itu yang punya misi penyelamatan bagi kita manusia yang berdosa. Nah, lalu apa yang kita bisa pelajari di dalam penggenapan nubuatan Hosea pasal 11 ayat 1 ini? Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah apa? Berarti karya keselamatan Allah bagi manusia itu tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal karena tidak bergantung kepada manusia. Bahkan tidak mungkin digagalkan oleh apapun juga. Termasuk oleh niat-niat jahat manusia. Sebesar apapun Tuhan tetap menang. Amin. Tuhan tetap berkuasa. Maka di sini kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Dua hal. Bahwa di tengah-tengah kita sebagai manusia yang berdosa, Allah bukan hanya punya misi penyelamatan, tapi Allah juga bisa menggenapi misi penyelamatannya. Jadi Tuhan bukan cuma punya rencana-rencana, tapi bisa juga menggenapi. Apa bedanya dengan kita manusia? Kita bisa banyak rancangan, banyak rencana, tapi juga banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Kenapa? Karena kita terbatas. Karena kita manusia. Saya teringat ada gempa dulu di Padang. Saya sempat kunjungan ke sana. Ternyata ada sebuah kesaksian. Ada satu orang yang baru dipindah dari tempat lain ke Padang. Dia menduduki satu kedudukan yang lebih tinggi lagi, kepala cabang di sebuah bank. Akhirnya dia pindah kemana? Ke Padang. Baru seminggu di Padang terjadi gempa. Dan dia akhirnya jadi apa? Jadi korban satu keluarga di peristiwa gempa itu. Rencana manusia, wah ini indah ini, naik tingkat. Ternyata di sana apa yang terjadi? Kita tidak bisa prediksi. Tapi ini rencana keselamatan Allah yang begitu luar biasa. Misi penyelamatan Allah itu sungguh-sungguh mutlak, bergantung kepada kuasa dan daripada kendali Tuhan sendiri. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka rencana keselamatan Allah bagi manusia ini tidak mungkin gagal. Nah, kalau gagal, apa yang akan terjadi sih sebetulnya? Jika Allah itu tidak punya misi penyelamatan bagi manusia, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Hidup kita akan ada di dalam perbudakan dosa. Persoalan terbesar daripada manusia itu apa? Itu bukan kebodohan, bukan hanya soal kebodohan, bukan hanya soal kemiskinan, tapi apa? Adalah masalah dosa.
Ada yang mengatakan kenapa terjadi kriminalitas? Ya mungkin karena mungkin masyarakat kita semakin miskin. Ya, bisa terjadi kriminalitas. Tapi kalau kita mau jujur, justru yang menjadi pencuri, menjadi perampok yang merampok besar-besaran, justru bukan orang miskin saja, tapi justru orang yang banyak uang. Maka itu sekarang ditangkepin semua koruptor-koruptor itu, yang sampai triliunan miliaran mereka mencuri daripada uang daripada rakyat. Apakah mereka kurang uang? Enggak. Cukup uang? Cukup. Tapi apa yang kurang? Hatinya enggak puas-puas, makanya serakah, mau cari ambil semua. Jadi ini masalah apa? Keserakahan. Bukan masalah miskin atau kaya, tapi masalah hati manusia yang sudah dibelenggu dan dikuasai oleh dosa. Maka kalau kita melihat juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendengar berita di medsos, YouTube, berita-berita sekarang ini, anak membunuh orang tua. Kemudian apa? Terjadi pelecehan seksual di mana-mana. Bahkan ini ada berita yang masih viral dan masih terus diproses, diselidiki. Ada seorang yang disabilitas yang tidak punya tangan. Dia juga kena jerat pelecehan seksual. Apa ini yang terjadi dalam dunia kita? Ini semua merupakan satu realita bahwa hidup kita ini kita ada di dalam belenggu yang namanya dosa. Maka sebagai orang-orang yang ada di dalam belenggu dosa ini, maka manusia juga menghadapi sesuatu yang begitu mengerikan. Ini yang harus disadari dan ini yang seringkali kita lupakan dalam hidup kita. Ketika kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Allah, kita ini menjadi musuhnya Allah. Musuh kita bukan cuma presiden, tapi kita menjadi musuh Allah. Dan kalau kita menjadi musuh Allah, kita harus berhadapan dengan yang namanya murka Allah. Maka itu Alkitab mengatakan dengan jelas, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Artinya apa? Kita akan menghadapi yang namanya hukuman Allah, dan finalnya adalah hukuman Allah yang kekal. Karena Allah kita bukan cuma suci, tapi Allah kita juga Allah yang adil. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perbudakan dosa yang begitu mengerikan dan menjadi persoalan hidup kita yang terbesar ini, lalu pengharapan kita ada di mana, Bapak Ibu? Ternyata kita bersyukur kepada Tuhan. Itu tadi saya katakan, Tuhan punya misi penyelamatan. Tidak membiarkan kita untuk tetap terus binasa di dalam dosa. Binasa karena harus menerima hukuman Allah. Tapi Allah juga ingin menyelamatkan. Dan bukan punya misi, tapi Tuhan atau Allah kita bisa menggenapi akan misi penyelamatannya. Melalui apa? Yaitu yang pertama tentunya melalui tadi, bahwa Yesus bukan cuma lahir, tapi dia harus menjalankan misinya sampai mati di atas kayu salib. Maka ketika Herodes mau membunuh, tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin gagal di dalam misi penyelamatannya bagi kita orang-orang yang berdosa, yang percaya kepada Dia. Apa yang direncanakan Tuhan? Sampai Kristus nanti menggenapi akan rencana keselamatan Allah itu, yaitu Dia harus menjadi korban penebusan bagi kita manusia yang berdosa, yaitu mati di atas kayu salib. Maka melalui kematiannya, persoalan terbesar tadi yang sudah kita renungkan bersama-sama, apa tadi? Dosa itu sudah diselesaikan.
Ketika Kristus di atas kayu salib berkata, tetelestai, sudah selesai. Itu berarti apa? Dia sudah menyelesaikan akan rencana dan kehendak Allah untuk menyelamatkan kita. Melalui apa? Penebusan dosa. Yang tidak mungkin kita bisa menebus dosa kita sendiri. Karena apa? Karena kita sudah menjadi budak dosa. Kita tidak mungkin bisa melawan kuasa dosa dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Kristus bukan cuma mati, tapi Kristus juga mengalami yang namanya kebangkitan. Jadi melalui kebangkitannya juga ketakutan yang terbesar bagi manusia. Itu apa? Telah dikalahkan. Apa ketakutan terbesar bagi manusia? Adalah maut. Itulah ketakutan terbesar bagi manusia. Persoalan terbesar adalah dosa. Ketakutan terbesar adalah apa? Maut. Tapi semuanya sudah diselesaikan oleh Kristus. Kita bersyukur. Kristus bukan cuma mati, tapi dia bangkit. Inilah karya keselamatan Allah yang luar biasa. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus, ini janji Tuhan, hidupnya tidak sia-sia. Amin. Yang percaya kepada Kristus, hidupnya tidak sia-sia. Sebagaimana diungkapkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ya, kalau ada yang bisa membaca kelihatan, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak apa? Tidak sia-sia. Tapi kalau kita lihat ayat ini berlaku hanya bagi siapa? Kita yang punya persekutuan dengan siapa? Tuhan. Artinya apa? Kita yang percaya kepada Kristus. Kita yang punya hubungan dan relasi dengan Kristus. Itu yang tidak sia-sia. Yang kedua, ketika kita tahu kita tidak mungkin sia-sia. Karena apa? Dosa sudah diselesaikan, maut sudah dikalahkan. Maka apa? Disatakan di sana, berdirilah teguh, jangan goyah. Lalu giat selalu dalam apa? Pelayanan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selain kita bersyukur, Allah punya misi dan menggenapi misi keselamatannya. Sehingga kita hidupnya tidak sia-sia. Mari kita tetap terus bertekad kepada Tuhan. Supaya kita tetap beriman teguh hanya kepada Kristus. Dan mau setia dan semakin setia melayani Tuhan sampai seumur hidup kita. Kenapa, saudara? Apapun berarti di sini yang kita alami, yang kita akan hadapi, itu semuanya tidak akan berakhir sia-sia. Kenapa? Karena kita yang percaya itu tidak akan binasa, mendapatkan hidup yang kekal. Dan apa artinya hidup yang kekal? Saya mengartikan secara sederhana adalah apa? Hidup kekal itu berarti Allah selalu bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Kita menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, di tengah-tengah hidup kita yang ada di dalam dunia ini, kita tidak luput. Bukan berarti hidup yang tidak sia-sia. Itu Tuhan berarti berjanji bahwa hidup kita selalu akan lancar, tidak ada masalah. Itu bukan janji Tuhan. Tapi janji Tuhan adalah apa? Di dalam keadaan apapun juga, aku tetap bersamamu, tidak akan meninggalkan engkau sampai selama-lamanya. Saya pernah bertanya di dalam sebuah
apa persekutuan. Apa perbedaannya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Saya tanya dulu perbedaannya. Orang Kristen dan orang yang bukan Kristen. Apa bedanya? Ada yang mau jawab? Bedanya apa? Tidak ada bedanya. Jadi orang Kristen apa bedanya? Hah? Tidak takut mati, tapi berarti tidak cari mati juga ya. Tidak takut mati. Kenapa? Tadi karena hidupnya tidak sia-sia. Ada janji keselamatan. Apalagi satu lagi perbedaan orang Kristen apa dengan orang yang bukan Kristen? Selalu ada damai dan sukacita. Tapi kadang-kadang orang yang bukan Kristen juga ada damai katanya. Setelah saya tanya apa perbedaan daripada hidup orang Kristen dan orang bukan Kristen, lalu saya tanya persamaannya orang Kristen dan orang bukan Kristen apa? Ternyata lebih banyak jawabannya. Hah? Sama-sama mata duitan. Masih ada orang-orang Kristen katanya ya sama-sama mata duitan, maka perlu menguji imannya sungguh-sungguh enggak dia percaya kepada Kristus, atau jangan-jangan Kristen-Kristenan ya, meskipun itu peperangan dalam hidup kita. Tapi ternyata waktu saya tanya itu ada yang menjawab secara sederhana sekali. Pak, sederhana persamaan orang Kristen dan orang yang bukan Kristen itu. Yaitu yang pertama bagi saya adalah apa? Kalau lapar sama-sama cari makan. Orang Kristen bisa lapar enggak? Ini yang paling sederhana. Kalau haus cari apa? Cari minum. Tapi ada lagi, saya mau tambahkan Pak, bahwa persamaan orang Kristen dan orang bukan Kristen, kita juga sama-sama Pak bisa sakit, juga bisa mengalami yang namanya kegagalan selama kita hidup di dalam dunia ini. Ada yang ketiga, sama-sama masih mati Pak. Di apa? Di tengah dunia ini. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi perbedaannya apa tadi? Tadi kita punya damai yang sejati, yang bukan karena situasi di luar, tapi damai yang diberikan oleh Tuhan karena kita diperdamaikan dengan Allah dan kita menjadi milik Allah. Apakah masih ada khawatir? Ada cemas? Masih selama kita ada di dunia ini. Baru-baru ini saya kan memang sekarang tinggal di apartemen. Di mana? Di Medit, apartemen Mediterania, dekat CP. Lalu ada yang namanya sosialisasi Megatrust. Sosialisasi Megatrust. Kami diundang semua, ya sudah, saya ngomong sama keluarga, saya ikut deh. Saya ikut. Untuk apa? Juga ada enggak kekhawatiran ini Megatrust kalau terjadi ini gimana sih? Ya saya khawatirnya dalam pengertian jaga-jaga kalau terjadi apa yang bisa saya lakukan. Maka saya ikut sosialisasi Megatrust itu. Lalu dalam Megatrust itu dikatakan Megatrust akan terjadi dua hal memang. Gempa itu yang pertama akan menimbulkan yang namanya apa? Tsunami. Nah saya saat ini itu tinggal di lantai 32. Di apartemen itu tinggal di lantai 32. Waktu yang memberikan sosialisasi itu mengatakan akan terjadi tsunami. Saya dalam hati saya aman. Kenapa di lantai 32?
Tapi yang berikutnya, yang kedua dia ngomong, juga nanti akan terjadi apa? Gempa. Dengan apa? 8,7 kemungkinan skala Richter. Lalu apa yang harus dilakukan? Dia kasih 3 hal. Yang pertama, kalau terjadi gempa pokoknya jangan panik. Jangan turun turun naik liftnya mati. Jadi apa? Pegang apa? Kepala, belakang kepala harus dilindungi. Kemudian sembunyi, cari meja yang kedua, cari meja yang kuat, sembunyi di bawah meja. Wah, itu saya pikir masih bisa. Oke. Yang ketiga, turun, cari area yang apa? Terbuka, di daerah apa? Halaman terbuka kalau terjadi gempa. Lah di situ saya baru mikir, saya tinggal di mana? Lantai 32. Ternyata yang ikut sama saya ada 1 orang yang ternyata tetanggaan, lantainya tidak beda jauh. Tinggal di mana kok? Saya tinggal di lantai 31. Suruh turun, saya pernah dulu turun. Aduh, sudah kali ini saya tidak akan turun kalau terjadi. Kenapa? Waktu saya turun sampai bawah, dengkul saya mau copot. Kenapa? Sekarang lewatnya tangga darurat dari 31 lantai. Akhirnya apa? Iya, kita berserah saja kalau terjadi. Lalu saya kesempatan, saya sharing, memberitakan apa? Iman saya. Apalagi, dan dia ternyata Kristen juga. Apalagi kita sudah percaya Kristus. Kita berserah sama Tuhan. Sambil kita tetap berjaga-jaga. Bukan cari mati. Tapi kita siap dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Karena apa? Karena itu adalah anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam karya penyelamatannya melalui Kristus yang lahir, kemudian mati dan bangkit dari kematian, bahkan naik kembali ke surga. Nanti akan datang yang kedua kali untuk memuliakan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari di sini kita belajar Allah tidak mungkin gagal, terutama apa? Di dalam menggenapi anugerah keselamatannya bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Maka di dalam setiap perkara, mari kita selain bersyukur, kita terus bersandar, kita terus memohon seperti pujian kita tadi. Tuhan, lingkupi saya. Tuhan, Engkau jadilah pengharapan saya. Karena apa? Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Yang terbaik sudah diberikan, yang termahal sudah diberikan. Tidak bisa diganti oleh apapun juga, apalagi yang lain. Yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Biarlah kita tetap terus semakin beriman teguh kepada Kristus, dan kita bersyukur untuk anugerah keselamatannya. Maka yang terakhir, sebagai apa? Bagian daripada hidup kita, kita diteguhkan bahwa hidup kita di dalam Kristus adalah aman di dalam Dia. Sampai kapan? Selama-lamanya. Meskipun kita tidak mungkin juga selama kita di dunia ini terus selama-lamanya bebas dari segala masalah, enggak. Tapi di tengah masalah apapun, kita tetap menjadi milik Allah. Kita ada di dalam genggaman tangan Allah. Maka yang kedua adalah apa? Karya keselamatan Allah. Ini panggilan kita. Bagi manusia berarti harus kita apa? Beritakan kepada orang lain. Karena apa? Hanya Kristuslah satu-satunya pengharapan bagi manusia yang sudah dicengkram dosa ini, yang ujungnya nanti kepada kesia-siaan hidup. Maka itu ketika kita masih punya saudara, berdoalah untuk saudara kita.
supaya boleh diberikan kesempatan untuk kita bisa memberitakan Injil kepadanya, memberitakan Kristus kepadanya. Ada sahabat yang belum percaya Kristus, biarlah kita juga berdoa kepada Tuhan. Doakan dia. Dan kita berdoa juga minta hikmat, keberanian, dan kesempatan untuk apa? Supaya kita bisa memberitakan kabar daripada sukacita Injil Kristus kepada saudara kita yang lain. Biarlah ini menjadi panggilan kita. Apalagi kita menjelang Natal ini. Biarlah kita juga membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Kristus itu boleh dibawa supaya mendengarkan akan berita sukacita Natal yang ujungnya kepada penggenapan rencana keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa. Berdoa, minta hikmat, minta keberanian memberitakan Injil, dan berdoa juga. Maka tadi saya tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Kenapa? Karena Allah kita luar biasa. Amin. Karena apa? Membuktikan dia tidak mungkin gagal. Tapi ada satu lagi. Hidup orang Kristen juga tidak boleh biasa-biasa. Harus juga luar biasa. Luar biasanya melalui apa? Hidupnya harus berbeda dengan apa? Dengan orang dunia ini. Sehingga kehadiran kita boleh menjadi saksi, menjadi berkat. Sehingga orang lain tertarik. Kenapa ya orang Kristen itu kok hidupnya berbeda? Nah, disitulah kita bisa menceritakan. Kenapa kita berbeda? Karena kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Karena Kristuslah Tuhan yang aku percaya. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, tapi juga Allah yang mengasihi saya dengan memberikan akan nyawanya, hidupnya untuk menebus saya orang-orang berdosa yang seharusnya binasa, tapi dia memberikan saya hidup yang kekal dan sekarang saya menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini juga menjadi panggilan kita. Jadi teladan. Jadikan hidup kita berbeda. Kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Itu kata Paulus. Demi kemurahan Allah, hendaknya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tapi hendaknya engkau diperbarui dalam pembaruan budimu. Supaya apa? Kita boleh mengenal kehendak Allah. Dan kita boleh berjalan dalam kehendak Allah. Sehingga dengan demikian kita boleh menjadi saksi. Dan Tuhan boleh dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa. Tapi ucapan syukur kita wujudkan dengan apa? Selain menyembah, berharap, meninggikan Dia, kita juga mau menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai apa? Hidup kita di tengah-tengah masyarakat, biarlah kita menyatakan hidup yang menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang berdosa. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang bukan cuma mengasihi kami, tapi juga adalah Allah yang penuh kuasa, yang tidak mungkin gagal di dalam menggenapkan rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami.
Khususnya Engkau sudah menyatakan, Engkau juga menyatakan akan kuasa-Mu untuk menggenapi akan rencana karya keselamatanmu bagi kami, orang-orang yang berdosa, melalui Kristus, Anak-Mu yang tunggal, yang sudah lahir ke dalam dunia ini, yang mati dan bangkit dari kematian. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kami sebagai orang-orang yang percaya, hidup kami tidak sia-sia, karena kami aman di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami di dalam setiap persoalan hidup yang kami hadapi, biarlah kami tetap terus boleh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami tetap terus berharap kepadamu ya Tuhan, memiliki iman yang teguh, yang tidak goyah. Bahkan Tuhan tolong kami, supaya kami tetap setia melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan, supaya melalui kehidupan kami, biarlah sungguh orang lain yang belum mengenal Engkau akhirnya boleh mengenal Engkau dan boleh memuji dan juga memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.